Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas tentang gabungan kelompok tani, yaitu pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi yang beranggotakan yang pertama ada Ayu Hanifah, yang kedua Fathia Tunisa, yang ketiga saya sendiri Natasha Rahman, yang keempat Rian Bagus Chandra, yang kelima Tri Wahyuningsih. Pada materi gabungan kelompok tani ini, kami akan membahas tentang yang pertama yaitu ada pengertian gapoktan, yang kedua karakteristik gapoktan yaitu ada cirinya, unsur pengikatnya, dan fungsinya. Yang ketiga yaitu ada dasar prinsip-prinsip pelaksanaan peningkatan kemampuan, dan materinya adalah penumbuhan gapoktan. Yang keempat yaitu ada pengembangan gapoktan, dan yang terakhir adalah ada penilaian kelas kemampuan gapoktan. Untuk yang pertama akan dibahas oleh Ayu Hanifah. Yang pertama ada materi gapoktan. Jadi gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkat. Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya, serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak yang lain. Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing memiliki karakteristik sebagai berikut. Ciri gapoktan yang pertama, memiliki aturan tertulis dan ditaati bersama. Yang kedua, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan rencana kerja gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Yang keempat, memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai sektor hilir. Yang kelima, memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Yang keenam, melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani. Yang ketujuh, menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara gapoktan dengan pihak lain. Dan yang terakhir, melakukan pemupukan modal usaha, baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil anggota gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya ada unsur pengikat gapoktan. Unsur pengikat gapoktan meliputi adanya yang pertama yaitu tujuan. Tujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Yang kedua ada pengurus dan pengelola unit-unit usaha gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota. Yang ketiga ada pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian pedesaan. Yang keempat ada kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dan yang terakhir ada manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada fungsi gapoktan. Yang pertama adalah sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih, bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani yang bersumber pada kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha. Yang kedua, sebagai unit usaha atau produksi. Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar, serta dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. Ketiga, sebagai unit usaha pengolahan. Gapoktan dapat memberi pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi atau grading, dan pengepakan untuk
meningkatkan nilai tambah produk tersebut. Yang keempat, sebagai unit usaha pemasaran. Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran secara langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan layanan informasi harga komoditas kepada anggotanya, agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri. Yang kelima dan terakhir adalah sebagai unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha. Selanjutnya, penumbuhan Poktan. Dasar penumbuhan Poktan. Yang pertama, penumbuhan Gapoktan dimulai dari musyawarah yang partisipatif pada masing-masing Poktan untuk menyepakati keikutsertaan kelompoknya dalam Gapoktan tanpa adanya unsur pemaksaan. Yang kedua, Gapoktan tumbuh melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan mendirikan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, penggabungan Poktan dalam Gapoktan dilakukan oleh Poktan yang berada dalam suatu wilayah untuk menggalang kepentingan bersama secara komparatif. Selanjutnya ada prinsip penumbuhan Gapoktan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama ada kebebasan, kedua kesepahaman, ketiga partisipatif, yang keempat sukarelaan, yang kelima kesuarkasaan, yang keenam keterpaduan, dan yang ketujuh ada kemitraan. Selanjutnya adalah pelaksanaan penumbuhan Gapoktan. Yang bagian pertama adalah persiapan. 1. Penyuluh pertanian mengidentifikasi potensi Poktan-Poktan melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan Poktan. Yang kedua, penyuluh pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan. Yang selanjutnya ada proses penumbuhan Gapoktan. Yang pertama yaitu penyuluh pertanian melakukan sosialisasi melalui Poktan-Poktan dan pertemuan RW atau dusun dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Yang kedua yaitu membuat persyaratan kesepakatan tertulis oleh Poktan-Poktan tentang penumbuhan Gapoktan. Yang ketiga, dalam menyusun persyaratan tertulis, penyuluh pertanian memfasilitasi pertemuan pembentukan Gapoktan yang dihadiri oleh para ketua Poktan yang akan bergabung, kepala desa kelurahan atau pamong desa, tokoh masyarakat, dan instansi terkait. Yang keempat yaitu Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan. Ketentuan Gapoktan. Yang pertama, Gapoktan beranggotakan paling kurang 3 Poktan. Yang kedua, pengurus Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi unit usaha. Yang ketiga, Gapoktan harus tertib administrasi dan pembukuan keuangan. Peningkatan kemampuan Gapoktan yang dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai 1. Unit usaha sarana dan prasarana produksi. 2. Unit usaha tani atau produksi. Yang ketiga, unit usaha pengolahan. Yang keempat, unit usaha pemasaran. Yang kelima, unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Yang keenam, unit penyedia informasi. Yang ketujuh, unit jasa penunjang lainnya. Selanjutnya ada pengembangan Gapoktan. Diharapkan 1. Peningkatan dan perluasan usaha
serta jenis usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Yang kedua, peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha. Yang ketiga, fasilitasi penguatan Gapoktan menjadi KIP berbasis Poktan atau Gapoktan yang berbadan hukum. Selanjutnya, penilaian kelas kemampuan Gapoktan. Penilaian kelas kemampuan Gapoktan pada pertumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan. Penilaian kelas kemampuan Gapoktan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Sekian presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.